Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPM 2231-2004. Di sini saya akan membahas materi bab 1 dari buku yang ditulis oleh Raymond yang berjudul Natural Language Processing. Nah, pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang perkembangan chatbot yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan perangkat menggunakan bahasa alami, seperti pada gambar 1.1. Nah, di sini ada seorang siswa yang bernama Jack sedang berkomunikasi dengan Max atau AI tutor. Nah, AI tutor di sini bukan hanya chatbot biasa yang bisa memberikan respon berdasarkan perintah sederhana, tetapi dia juga berfungsi layaknya seorang tutor yang berinteraksi dengan siswa secara alami. Nah, konsep natural language processing ini sangat penting dalam pengembangan chatbot seperti ini. NLP adalah bidang yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk linguistik manusia, teknik statistik, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, data mining, pengenalan suara manusia dan sintesis suara. Nah, banyak chatbot cerdas yang dikembangkan berbasis NLP telah menjadi produk komersial maksudnya dalam beberapa dekade terakhir ini. Lanjut. eh, Hubungan antara manusia dengan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Nah, di sini ada ungkapan lama yang mengatakan bahwa perilaku manusia mencerminkan siapa dirinya. Nah, hal ini dikarenakan kita tidak bisa mengetahui isi pikiran orang lain secara langsung, sehingga cara terbaik untuk memahami mereka adalah dengan cara mengamati dan menilai perilakunya. Nah, konsep NLP dalam dunia AI banyak dikembangkan berdasarkan Turing Test. Dalam tes ini, seorang juri berinteraksi dengan beberapa chatbot, robot, dan aplikasi NLP, dan salah satunya adalah manusia. Nah, ini berlangsung sekitar 20 menit untuk menentukan apa mana respon untuk mengenali, memahami, dan merespon pertanyaan dalam bahasa manusia. Nah, hingga kini tes ini menjadi tantangan utama dalam AI karena kecerdasan belum bisa diukur hanya dari segi pola pikir, tetapi eh, apa ya, pola pikir, tapi juga dari kemampuan berbahasa. Nah, bahasa manusia sendiri ini merupakan elemen penting yang dalam peradaban dan perilaku manusia karena di yang dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama yaitu bahasa tulis. Bahasa tulis ini yang digunakan untuk menyimpan, memproses dan mewariskan pengetahuan ke generasi berikutnya. Nah, yang kedua ada bahasa lisan. Bahasa lisan ini berfungsi sebagai media komunikasi langsung antara individu. Oke. NLP juga ini mempelajari berbagai aspek bahasa, termasuk makna dan pengetahuan psikologi dan memahami arti kata psikologi, struktur kalimat, dan fraksal linguistik. Oleh karena itu, NLP merupakan bidang yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti filsafat dan pemodelan bahasa, psikologi dalam perilaku bahasa, serta teknologi pemrosesan bahasa dalam kecerdasan buatan yang ditampilkan dalam bentuk seperti ontologi TRIS dan agen berbasis NLP. Nah, berikutnya, eh, tingkatan linguistik dalam bahasa manusia. Eh, Linguistik adalah analisis fungsional terhadap bahasa tulis maupun lisan manusia dalam studi linguistik. Nah, dalam studi linguistik terdapat 6 tingkatan analisis. Yang pertama ada fonetik, ada fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan pragmatik atau wacana. Struktur bahasa lisan di sini ada apa ya? Tingkatan pertama. Yang pertama itu ada fonetik dan fonologi. Ini berkaitan dengan aspek dasar suara dalam bahasa lisan. Fonetik
mempelajari aspek fisik bunyi termasuk bagaimana bunyi diproduksi diterima oleh pendengar. Ilmu ini membantu mengatur berbagai bunyi. Nah, berikutnya ada struktur bahasa langsung. Ini ada tingkatan selanjutnya yaitu eh, dua tingkatan selanjutnya yaitu morfologi dan sintaksis. Nah, di sini dan sintaksis. Nah, ini berkaitan dengan struktur kata dan kalimat. Morfologi mempelajari bentuk kata dan bagaimana kata dibentuk menggunakan aturan tata dan bahasa. Dalam analisis linguistik, morfologi mencakup unit terkecil dalam bahasa memiliki makna seperti akar kata atau imbuhan. Sedangkan sintaksis sendiri berkaitan dengan bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat untuk membentuk makna yang benar. Ilmu ini mempelajari pola kalimat dan bagaimana perubahan susunannya. Berikutnya yang terakhir adalah tingkatan struktur bahasa tingkat lanjut, yaitu ada sematik dan pragmatik. Ini berhubungan dengan makna bahasa. Nah, sematik itu berfokus pada makna kata dan kalimat dalam konteks bahasa yang lebih luas, sedangkan pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks nyata. Nah, berikutnya eh, membahas human language ambiguity atau ambiguitas dalam bahasa manusia yang sering terjadi karena perbedaan budaya dan konteks dalam suatu percakapan. Ambiguitas adalah kemampuan suatu kalimat atau kata yang memiliki lebih dari satu makna. Nah, yang pertama ada ambiguitas leksikal ini terjadi ketika suatu kata memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteksnya. Contohnya pada kata greens. Green umumnya berarti warna hijau, tetapi dalam situasi lain bisa menjadi kata sifat, misalnya green energy. Berikutnya ada synthetic ambiguity. Nah, ambiguitas sintaksis ini adalah muncul ketika suatu kalimat diinterpretasikan dalam lebih dari satu cara akibat susunan kata yang berbeda. Contohnya kalimat Jack watched watch Helen with a telescope. Nah, ini bisa berarti eh, Jack itu ini bisa berarti Jack melihat Helen menggunakan teleskop. Makna lainnya lagi, Jack melihat Helen sedang memegang teleskop. Kan perbedaan pemahaman ini muncul membuat kalimat yang tidak jelas. Nah, berikutnya yang ketiga ada semantic ambiguity. Nah, ini nih muncul ketika makna atau kata frasa dalam kalimat dapat disalahartikan. Contohnya ketika ada kalimat the fan hit the board while it is moving. Nah, ini terdapat dua kemungkinan makna ya. Yang pertama, makna yang pertama itu bisa jadi mobil menabrak babi hutan saat mobil sedang bergerak. Sedangkan makna yang kedua, mobil menabrak babi hutan saat babi hutan sedang bergerak. Nah, ambiguitas ini lebih kompleks karena tidak hanya bergantung pada struktur kalimat, tetapi juga pemaknaan kata. Berikutnya ada ambiguity pragmatik. Pragmatik ambiguity. Ini terjadi ketika makna sebuah pernyataan tidak jelas karena konteksnya memberikan lebih dari satu kemungkinan interpretasi. Contohnya kalimat I like tattoo. Nah, ini bisa berarti saya juga menyukai hal tersebut. Tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tersebut atau itu. Nah, atau makna yang kedua, orang lain juga menyukai hal tersebut. Tetapi masih ada ketidakpastian mengenai eh, apa yang sebenarnya disukai. Nah, dalam NLP ini mendeteksi empat ambiguitas yang dibahas tadi itu merupakan tantangan besar. Nah, jika ambiguitas ini dapat diidentifikasi sejak awal, maka akan lebih mudah untuk menemukan makna yang tepat dalam suatu percakapan atau teks. Berikutnya sejarah NLP. Nah, NLP ini memiliki sejarah. Tahap yang pertama adalah penerjemahan mesin, itu tahun 1960-an. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf, matematikawan Gottfried Helmholtz. Ini mohon maaf, saya agak susah menyebutkan namanya. Itu tahun 1646 sampai 1716. Eh, serta Rene Descartes, itu 1596.
sampai 1650. Mereka mereka itu meneliti hubungan antara kata dan bahasa yang menjadi dasar bagi pengembangan mesin penerjemah. Berikutnya ada tahapan yang kedua, itu awal AI dalam NLP itu tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada tahap ini, penelitian NLP berkembang ke berbagai bidang termasuk rekayasa pengetahuan dan ontologi eh, agen. Pada tahun 1961, sistem Pascal menjadi contoh awal sistem tanya jawab berbasis AI, tapi masih memiliki keterbatasan pemrosesan data. Nah, sedangkan 1968, Marvin Minsky mengembangkan sistem NLP yang lebih canggih dengan mesin inferensi berbasis AI. Lalu 900, 1970, William A. Wood mengusulkan Augmented Translation Network atau ATN untuk mempresentasikan bahasa alami. Nah, sistem AI pada periode ini masih belum memenuhi harapan karena menandai musim dingin AI kedua. Berikutnya ada tahap yang ketiga. Nah, penelitian NLP tahap ketiga ini berfokus pada representasi pengetahuan logika pemrograman dan penalaran dalam AI. Munculnya teori representasi wacana memberikan pemahaman baru dalam pemrosesan bahasa. Meskipun perkembangannya terbatas karena keterbatasan daya komputasi, penelitian dalam leksikon mulai berkembang. Berikutnya tahapan yang keempat. Nah, tahap yang keempat ini memperkenalkan jaringan saraf buatan yang membawa revolusi dalam NLP, metode pembelajaran mesin, mesin learning, pendekatan berbasis aturan yang kompleks, lalu peningkatan daya komunikasi, dan memori yang membantu pengolahan data. Lalu pada tahun 2006, IBM meluncurkan DeepKIA yang menjadi cikal bakal sistem tanya jawab modern. Nah, lalu berikutnya itu yang terakhir. Tahap yang kelima, AI, Big Data, dan Jaringan Saraf Mendalam, itu tahun 2020 hingga sekarang. Pada era ini, NLP mengalami perkembangan pesat dengan adanya teknologi komputasi awan, Big Data, dan Deep Learning. Nah, jaringan saraf tiruan mulai digunakan dalam pemrosesan bahasa di tahap kita ini yang sering kita gunakan ini. Bahkan perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook mengembangkan teknologi NLP untuk chatbot, mobil otonom, dan penyimpanan data berbasis AI. Lanjut ke 1.6 NLP dan AI. Nah, Natural Language Processing atau NLP dapat dianggap sebagai pemrosesan bahasa manusia secara otomatis atau semi otomatis otomatis kata Einstein tahun 2019 karena NLP memerlukan pemahaman yang mendalam tentang linguistik serta teori logika dalam matematika teoritis eh, yang dikenal sebagai linguistik komputasional. Bidang ini mencakup studi multidisiplin yang melibatkan epistemologi, filsafat, psikologi, ilmu kognitif, dan ontologi agen. Nah, NLP itu tersendiri merupakan bagian dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer untuk menganalisis dan menafsirkan ucapan manusia guna untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pencarian informasi, peringkasan otomatis, penambangan data atau data minim, pembelajaran mendalam atau deep learning, terjemahan mesin, atau berbagai tingkat aplikasi NLP juga memungkinkan sistem tanya jawab seperti AI, Q&A chatbot untuk memahami, merespon, interaksi secara pengguna dengan pengguna. Lanjut. Ini komponen utama dalam NLP. Nah, NLP ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada NLU atau Natural Language Understanding. Yang kedua ada KAI, itu ada Knowledge Acquisition and Interfacing. Yang ketiga ada Natural Language Generation atau NLG. Yang pertama Natural Language Understanding kita bahas, yuk. Dan
NLU ini adalah teknik yang digunakan untuk memahami makna dari bahasa manusia yang diucapkan atau yang ditulis. Nah, pemrosesan ini dilakukan melalui analisis sintaksis atau struktur kalimat, sematik, atau pragmatik. Penjela- Penjelasan berikutnya ada KAI. Ini berfungsi untuk menghasilkan respon yang sesuai setelah bahasa alami dikenali oleh NLU. Namun proses pengambilan dan penalaran pengetahuan ini masih menjadi tantangan dalam pembelajaran AI. Sistem berbasis aturan konvensional if then else seperti seringkali kurang efektif dalam menangani kompleksitas bahasa alami. Oleh karena itu banyak sistem KAI yang dikembangkan untuk menangani pengetahuan dalam industri tertentu seperti layanan pelanggan dalam bidang asuransi, medis dan lainnya. Nah, jadi knowledge acquisition intervention atau KAI ini biasanya digunakan dalam eh, pengetahuan seperti apa layanan pelanggan seperti apa ya chat customer service karena dia itu udah di set if apa aturan konvensional dia itu udah kita eh, apa ya ini nih kalau kita ada batasan-batasan tertentu kalau ini K KAI ini jadi tidak bisa seperti chatbot yang seperti kita kenal seperti ChatGPT segala macam itu belum bisa kalau menggunakan sistem berbasis aturan. Nggak bisanya karena ini masih sistem berbasis aturan konvensional ya. Seringkali bukan nggak bisa, tapi ini kurang efektif. Nah, bisa, cuman terlalu kompleksitasnya terlalu banyak jika dibuat untuk sekelas ChatGPT. Tapi kalau untuk sekelas layanan pelanggan ini sangat memungkinkan. Berikutnya ada Natural Language Generation. Ini yang bertugas menghasilkan jawaban, respon, dan umpan balik dalam antara manusia dan mesin. Proses ini melibatkan penerjemahan mesin yang mengubah respon ke dalam bentuk teks atau kalimat. NLG juga memungkinkan konversi teks ke suara. Dalam ketiga komponen ini, NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menalar, dan berkomunikasi dalam bahasa manusia secara lebih alami dan efektif. Hmm, berikutnya Natural Language Understanding. Nah, ini adalah proses yang mengenali dan memahami bahasa lisan dalam 4 tahap utama, yaitu adalah speech recognition, pengenalan ucapan, sintak analisis ini menganalisis sintak, semantik analisis, dan pragmatik analisis. Kita bahas satu-satu. eh di speech recognition ini, eh tahapan pertama dalam NLU dalam pengenalan ucapan. Nah, yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menganalisis bahasa lisan. Nah, proses ini mencakup pemrosesan fonetik, fonologis, dan morfologis untuk menguraikan kata-kata yang diucapkan menjadi unit yang lebih kecil seperti paragraf, kalimat, dan kata. Berikutnya, sintaksis analisis. Nah, ini tahap kedua dalam NLU yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran sintaksis dari kalimat atau ujaran, lalu memecah kalimat menjadi struktur sintaksis untuk menunjukkan hubungan antar kata. Berikutnya ada semantik analisis. Ini adalah tahap ketiga, tahapan yang bertugas untuk mengekstrak makna yang benar dari suatu kata atau ujaran. Berikutnya ada pragmatik analisis, ya ini tahap yang terakhir. Tahap terakhir dalam analisis pragmatik yang merupakan bagian yang paling menantang dalam pemahaman bahasa lisan. Analisis ini membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dalam pemahaman konteks umum. Hmm. Dengan keempat tahapan ini, NLU memungkinkan sistem komputer untuk mengenali, memahami, dan mengolah bahasa manusia secara lebih alami dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, chatbot, dan sistem terjemahan otomatis. 1.9 Potential Application of NLP. Nah,
Aplikasi potensi. Setelah bertahun-tahun penelitian pengembangan penerjemahan mesin berbasis aturan hingga jaringan saraf dalam dashboard, teknologi NLP kini memiliki berbagai aplikasi di kehidupan sehari-hari seperti penerjemahan mesin, pencarian informasi, analisis sentimen, ekstraksi informasi, dan chatbot. Nah, penerjemahan mesin yang pertama 191 ini nih adalah salah satu aplikasi pertama dalam NLP sejak tahun 1950. Nah, meskipun menerjemahkan bahasa tampak mudah, terdapat dua tantangan utama, yaitu kefasihan yang ke satu, karena setiap bahasa ini memiliki gaya dan penggunaan yang berbeda. Yang kedua adalah akurasi. Bahasa yang berbeda bisa menyampaikan ide yang sama dengan cara yang unik. Nah, berikutnya ada informasi extraction atau pencarian informasi. Eh, mengekstraksi informasi, maksud saya, maaf. Eh, Kalau pencarian informasi itu information retrieval. Salah, maaf saya sebut. Jadi kita yang bahas ekstraksi informasi. Nah, ekstraksi informasi ini adalah tugas NLP untuk mengambil informasi penting dari teks atau ujaran secara otomatis. Informasi ini bisa berupa dokumen terstruktur, semi terstruktur, atau bahasa pengguna. Berikutnya ada pencarian informasi. Nah, pencarian informasi ini eh, adalah aplikasi NLP yang berfungsi untuk mengorganisasi, mengambil, menyimpan, dan mengevaluasi informasi dari dokumen atau basis data multimedia seperti teks, video, dan audio. Berbeda dengan sistem tanya jawab, dalam IR ini pengguna kita tidak perlu mengajukan pertanyaan eksplisit. Jadi pengguna hanya perlu mengirimkan permintaan pencarian, lalu sistem akan menampilkan dokumen atau hasil yang relevan. Lalu yang terakhir, yang keempat ini ada analisis sentimen. Nah, sentimen analisis ini adalah teknik pengembangan data, teknik penambangan data mining dalam NLP untuk menganalisis pemroses perasaan atau opini pengguna terhadap produk, individu, atau ide di media sosial, forum, dan platform online. Aplikasi ini kita untuk membantu untuk mengklasifikasikan atau memisah-misahkan komentar atau pesan dalam kategori positif, negatif, atau netral dengan menggunakan jaringan saraf dalam atau deep network. Dan yang terakhir ini yang 19.5 adalah chatbot tanya jawab. Sistem ini eh, bertujuan utama dalam NLP untuk membangun chatbot Q&A. Ini diperlukan alur proses yang mencakup beberapa tahap utama. Yang pertama pengenalan suara, analisis sintaksis, analisis sematik, analisis pragmatik. Nah, setelah makna ujaran pengguna dipahami, sistem akan mencari jawaban dan respon yang sesuai dalam basis pengetahuan. Sistem berbasis aturan, rule-based system, sistem berbasis statistik, atau lalu berikutnya ada jaringan saraf dalam, deep network seperti Google Bird. Nah, ketika respon telah ditemukan, hmm, sistem menggunakan rekayasa balik reverse engineering untuk menghasilkan suara alami melalui proses sintesis suara. Nah, penerapan chatbot Q&A dalam kehidupan sehari-hari seperti Q&A berbasis NLP ini digunakan dalam berbagai aktivitas seperti interaksi manusia dan komputer, dalam mobil otonom, dukungan layanan pelanggan, peningkatan keterampilan bahasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di buku ini. Berikutnya kita akan bahas di part berikutnya di bab 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.